Saya ingin mengaitkan ya, ingin mengkolerasikan, menghubungkan gitu ya, antara surat Al-Maidah ayat 51 dengan Hablo Group G. Ya. Hablo Group G ini kan darah yang dimiliki oleh para habib kaum Balawi yang ada di sini di Indonesia ya. Itu menurut ilmu genealogi, virologi dan buku nasab ya. Bahwa Hablo Group G itu adalah darah Yahudi Askenazi. Udah ilmiah menurut saya, ilmiah ya. Jadi tidak sembarangan ini. Kemudian mari kita kaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 51 ya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman setiamu. Setia loh di sini. Jadi bukan teman biasa, teman setia. Kalau untuk teman biasa ya nggak apa-apa. Kita toleransi, kita saling menghargai. Tapi kalau udah menjadikan teman setia, apa sih setia? Apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang diucapkan oleh mereka, kita manut, kita tunduk. Ya, itu artinya teman setia itu sampai di situ. Apa kata Habib Muhyiddin, tunduk. Sekalipun apa ya namanya, menjilatin kaki. Kenapa Allah melarang ya kita menjadikan orang Yahudi itu sebagai teman setia? Apa firman Allah di dalam Al-Quran? Ba'duhum awliya ba'd. Karena mereka itu satu sama lain saling menguatkan. Nah, coba kita perhatikan mereka, kaum Balawi di Indonesia, saling menguatkan. Walaupun yang satu ini berbuat kesalahan, nggak ada mereka itu saling menyalahkan, enggak. Di semua dirangkul. Sebagai fakta menurut saya sangat relevan sekali ya dengan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 51 ini. Ba'duhum awliya ba'din ya. Karena mereka itu satu sama lain itu saling menutupi, saling menguatkan, saling mendukung ya. Beda loh dengan kita nih. Sekalipun kita punya ketua PBNU ya. Kalau salah ya kita koreksi. Ya, kita koreksi siapapun, ulama. Coba lihat ya. Beda dengan kaum Balawi ya. Yang satu ini perbuatannya menghujat, nggak ada. Yang mengkoreksi, enggak, satu sama lain menguatkan. Ayo berjuang. Jadi surat Al-Maidah ayat 51 itu ditujukan mungkin buat kita kepada kaum Balawi ya. Gitu. Jadi dilarang, melarang Allah ya. Jangan sampai dijadikan teman setia. Ya kalau teman biasa sih nggak apa-apa gitu. Ya, tapi teman setia, manut, tunduk, takut kualat, jangan. Beda dengan kita di Islam. Sekalipun ketua PBNU ya salah, koreksi. Tidak dikuatkan sama kita, enggak. Luar biasa. Semakin banyak saudara-saudara kita yang speak up tentang polemik nasab ini, terus mengeluarkan unek-uneknya. Nah, ini semakin luar biasa. Semakin banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan dengan adanya polemik nasab Habib Dobolowi ini kan. Dan kita semua sudah mendengarkan, luar biasa bahasannya saudara kita kan. Ya, di situ itu menukil ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Dan dulu walaupun beda ayatnya, tapi di surah Al-Maidah ini pernah dipakai oleh kaum Dobolowi ini untuk menghantam Ahok kan gitu kan. Tentu bagi yang kritis tentu bisa flashback ke belakang untuk ya dijadikan tolak ukur, tentu seperti itu kan. Jadi begini saudara-saudaraku, jadi apa yang disampaikan saudara kami itu ini persis dengan apa yang kami rasakan. Dulu sebelum rame nasab ini kami sempat berpikir, Habib itu kan terbagi, ada yang keras ya, katanya niru Umar bin Khattab, katanya keras singa padang pasir. Terus ada yang kalem ya, ada yang kalem niru baginda Nabi, syadidal haya wat tawadu kan, begitu kan narasi yang dibangun mereka. Akan tetapi faktanya kan beda loh, pengakuan hanya sebatas pengakuan menurut kami seperti itu dulu. Loh, sangat
yang keras itu sangat wah luar biasa itu, menghantam sana menghantam sini, bahkan menghujat sana menghujat sini, termasuk PBNU dihantam, terus Ansor dihantam, pasukan penjaga gereja lah, pasukan nasi bungkus lah, pasukan anti kalimat tauhid, macam-macam lah. Iya, cobalah kita objektif, kita flashback ke belakang untuk mencermati pergerakan mereka. Parah, bahkan mencaci maki, menghina GG kita, tokoh PBNU, Gus Dur, wah semuanya itu dihajar, dihina oleh gerombolan Kabib Tubuluku yang keras ini kan. Ini ada pertanyaan di dalam benak kami dulu itu. Ini Kabib yang ngakunya paling NKRI sendiri kan, wawasan kebangsaannya luas, Pak Samudra yang itu glorifikasinya seperti itu. Tapi kok diam saja, kok nggak ada suaranya, mengeluarkan statement menolak atau apa ya, membantah, atau kalau perlu ya anulah, jangan seperti itu, menasehati gitu loh. Itu nggak ada, nyaris tidak ada. Ya memang kalau kita cermati ya, ayat surah Al-Maidah ayat 51 itu ya benar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ya, kita tidak boleh menjadikan teman akrab gitu loh. Segala sesuatu yang diomongkan itu kita telan mentah-mentah kita ikuti, jangan. Kalau hanya sebatas berteman, oke lah, toleransi, tidak masalah. Karena apa? Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya alhamdulillah dengan adanya penelitian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, terus adanya tes DNA yang di situ itu menjelaskan bahwa haplogrupnya Habib ya itu tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang mengaku cucu Nabi Arab saja itu bukan kan jauh gitu loh. Ini kan menjadi jelas gitu loh, era-era globalisasi, di era-era transparansi semuanya bisa diakses kan begitu kan. Bahkan kita tidak perlu terbang jauh-jauh, kita cukup di rumah saja, kita browsing saja sudah ketahuan gitu loh. Nah ini loh, ini terjawab mudah. Jadi selama ini pertanyaan yang ada di benak kami itu terjawab hari ini. Memang benar apa yang disampaikan saudara kami. Mereka itu antara satu dengan lain saling menguatkan. Yang kasar tugasnya keras, terus yang kalem itu mendistorsi sejarah, sehingga ketika kita fokus kepada yang kasar, kita melupakan yang kalem. Dan yang kalem ini, wah dengan leluasa, bebas melakukan distorsi sejarah, mulai sejarah tokoh pendirinya NU, Jatman, bahkan bikin makam palsu, makam pribumi berubah namanya menjadi Kabib. Tidak terdeteksinya baru kali ini meledak, semuanya terbongkar, ya kan? Di era-era globalisasi semuanya menjadi cetha welo-welo. Wah, ternyata yang kalem ini jauh lebih parah. Yang kasar itu kalau kita cermati kan suatu ketika berbenturan dengan hukum, yang ngandang beneran itu. Tapi yang kalem ini siapa yang bisa mengkasuskan hukum dengan gayanya NKRI harga mati? Wah, luar biasa dengan berselimutkan NKRI harga mati, Islam rahmatan lil alamin. Wah, ternyata parah, jauh lebih parah itu saudara-saudaraku. Ini yang harus kita cermati. Ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Kami tidak menarasikan kebencian, tidak. Kami mencoba untuk menggugah cakrawala pengetahuan kita semua, fikroh, biar kita itu cerdas gitu loh. Bodoh boleh silahkan, akan tetapi jangan terlalu bodoh banget gitu loh. Agak cerdas dikit gitu loh, biar kita itu bisa membedakan. Agama kita itu jelas, al-haqqu bayyinun,
perkara hak itu jelas, wal batilu bayyinun, perkara batil itu ya juga jelas. Sesulit itukah kita membedakan? Oh, kita resapi, kita cermati bareng-bareng, insya Allah kita akan menemukan hasilnya, dan ada rumusan-rumusan ternyata yang kalau ini jauh lebih parah dan lebih bobrok. Terima kasih saudaraku yang telah luar biasa membahas sesuatu sehingga bisa menyadarkan kita semua. Mudah-mudahan NKRI tetap jaya, dan karena NKRI adalah rumah kita bersama, tentu menjadi harga mati buat kita. Dan Nusantara ini adalah milik kita, karena ini diwariskan para leluhur kita untuk selalu kita jaga.